Hai, masih bersama saya Anay di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Udah bener ya sorenya sekarang mah. Dan selamat malam, tergantung teman-teman nonton jam berapa. Oke, kali ini aku mau bahas apa ya? Kali ini aku mau membahas, kayaknya lucu ya. Mau membahas rumus manifestasi. Ya, udah pada tahu belum ya rumus manifestasi gimana ya? Jadi nggak ada yang nanya lagi, Kak, manifestasi itu apa? Gimana caranya? Afirmasinya gimana? Aku pengen teman-teman belajar ya, bikin afirmasi sendiri. Ya, karena afirmasi itu simple banget ya. Sebenarnya kalau dibikin persimpel juga, afirmasi itu kan hanya pikiran kita yang menegaskan bahwa kita mendapatkan apa, memiliki apa. Ya, apakah itu positif, apakah itu negatif ya, kayak gitu. Contoh nih, ya teman-teman selalu berpikir kayak gini nih, biasanya ya, yang aku suka baca di komen-komen ya, Kak, aku suka afirmasi, udah afirmasi Kak, ya 5 hari, seminggu, sebulan, 7 bulan, ya tapi nggak berhasil. Itu juga namanya afirmasi, menegaskan bahwa kamu tidak berhasil. Hati-hati ya. Ya, jadi teman-teman, manifestasi itu, aku ulangin lagi ya, manifestasi itu adalah sebuah perwujudan. Apapun yang kalian inginkan tuh terwujud lah ya, bahasa simpelnya itu, atau doa kamu itu terwujud gitu ya. Itu manifestasi tuh, atau apa yang kamu inginkan, goals kamu, apa yang ingin kamu miliki ya, kayak gitu. Atau misalnya kalau dipersimpel lagi, manifestasi bentuknya kayak gimana ya, subjeknya misalkan ya percintaan, aku pengen balik lagi sama pasanganku, jadi manifest pasangan balik gitu. Atau misalnya pengen kerjaan, manifest pekerjaan, pengen dapat pekerjaan gitu ya. Dan cara memakai metode-metode dalam bermanifestasi ini kan juga di video yang sebelumnya udah aku jelasin ya. Teman-teman bisa pakai ya afirmasi ya, yang dikatakan berulang kali kepada diri teman-teman sampai merasa puas, sampai merasa cukup ya. Afirmasi itu kan ada untuk apa? Mengarahkan kita berada di state of your wish fulfilled ya, berada di kondisi bahwa teman-teman sudah mendapatkan apapun itu yang teman-teman inginkan ya. Entah itu pakai afirmasi atau scripting, sama scripting juga ya, cuman menulis bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, sesimpel itu ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi love letter, karena aku tidak mengajarkan love letter. Jadi kalau kalian nanya love letter, coba ke coach sebelah aja. Ya, kalau aku mah di sini simple ya. Apa yang kamu inginkan, coba kamu pikir dari versi kamu sudah mendapatkan itu. Atau seperti kalau misalnya visualisasi, teman-teman bisa pakai visualisasi gambar, visualisasi suara ya, visualisasi rasa, terserah mana yang paling nyaman buat teman-teman gitu ya. Jadi kayak seperti kalian mengatakan sesuatu sama seseorang ya, atau inner conversation gitu ya. Entah orangnya itu kamu tahu atau entah orang itu ya kamu tidak tahu, tapi katakan itu pada diri sendiri. Contohnya apa? Telling as if what you want already have gitu ya, what you want already exist gitu ya. Jadi it's true gitu, kayak oh aku udah dapet ini nih, oh ya gitu ya, oh iya congratulations ya, kayak gitu. Jadi kayak kalian terus ya berkata seperti itu pada diri sendiri ya. Atau misalnya sambil visualisasi tahu gitu orang yang diajak ngobrol tuh siapa, entah itu orang tua ya. Ini kan kita men-setting ya, visualisasi itu men-setting, bukan menghalu ya. Makanya belajar dulu ya, belajar dulu ilmu tentang otak ya. Kenapa sih harus diulang-ulangin? Mungkin ini gambaran simpelnya yang akan aku tunjukkan sama teman-teman ya, sebentar. Nah, inilah ya kenapa teman-teman harus mengulang kembali pikiran teman-teman atau afirmasi teman-teman, agar sel neuron di otak kita ini tali temali ya. Jadi informasi yang diterima sama otak tuh bener-bener kayak oh real ini loh ya yang sedang terjadi gitu loh. Karena balik lagi ya teman-teman, otak kita itu atau subconscious mind itu tidak tahu mana yang real atau tidak, tapi mana yang sering kalian katakan berulang kali ya. Semakin kalian sering
mengatakan pada diri kalian sendiri, entah itu tentang relationship ya, relationship yang misalkan happy bersama pasangannya sampai dilamar ya, dikatakan berulang kali, itu akan membentuk sebuah sirkuit atau neural path di otak kalian ya, yang akan dibawa oleh sistem saraf tubuh kita ya. Kita tahu kalau sistem saraf tubuh kita itu bekerja seperti kabel listrik yang membawa pesan dari otak kita yang akan dibawa juga ke kolbu kita atau ke jantung. Inilah mengapa kita harus mengulang kembali afirmasi kita ya, karena sel neuron kita itu kan tidak tersambung. Agar kita tersambung, yaitu ya afirmasi kita atau doa kita atau misalnya pikiran-pikiran kita itu harus dilakukan berulang, agar ini membentuk neural path atau sirkuit di otak kita ya, sehingga tali temali semakin besar, memori itu nanti dibawa oleh sistem saraf tubuh kita yang bekerja seperti kabel listrik yang membawa pesan ya. Apa sih yang dikatakan oleh otak gitu ya, nanti kan dibawa ke jantung, dari jantung diselaraskan juga ke semesta alam ya. Jadi teman-teman sering-sering ya katakan pada diri sendiri bahwa relationship aku itu bahagia, aku dilamar. Atau misalnya aku dilamar hari ini, seneng banget deh dilamar hari ini. Nah itu bisa pakai afirmasi itu ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang bertanya, Kak katanya kalau misalnya kita terus mengulang afirmasi kita jadinya obses. Kan balik lagi ya, apapun yang kamu yakini itulah yang kamu dapatkan. Kalau kamu mengambil informasi dari sesuatu, dari orang, dari media, dari apapun, dan kamu yakini itu jadi tarikan kamu ya. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang neuroscience gitu ya, ilmu tentang otak gitu, yang aku bilang tadi ya, otak kita itu tidak tersambung ya. Biar tersambung kita harus melakukan repetisi atau mengulang kembali sehingga memori itu terbentuk sangat amat kuat, dan juga menggeser yang negatif-negatif ya. Misalkan tadinya yang ini yang negatif nih ya, memori yang ini nantinya dihapus gitu ya, dan itu harus dilepaskan. Kalau misalnya teman-teman punya trauma juga sama, harus dilepaskan sering-sering, setiap hari, jangan cuman sekali, setiap hari kalau misalnya masih kayak merasa tidak baik-baik aja. Karena kan tadi ya di otak kita itu kan ada 100 miliar ya sel neuron ya. Kalau misalnya teman-teman menghadapi atau misalnya punya memori yang negatif atau trauma ya, itu tuh seperti angus gitu loh di otak kita ya, dan itu tali temalinya sangat amat kuat. Kebayang dong berapa juta itu yang tersambung ya, yang negatifnya, dan itu harus dilepaskan satu persatu. Makanya kalau di live aku teman-teman tahu kan, aku selalu bilang ayo lepaskan. Saya melepaskan apa? Saya melepaskan rasa diabaikan, ditinggalkan. Saya melepaskan rasa apalah, terserah teman-teman ya, dicuekin, atau misalnya rasa gagal, trauma percintaan dan lain-lain. Itu harus dilepaskan satu persatu dan diganti dengan afirmasi yang memang kita ingin arahkan biar terbentuk yaitu tadi ya neural path ya, nantinya dibawa sama sistem saraf tubuh kita. Sekarang kalau misalnya itu tidak diulang-ulangi, bagaimana impress di otak kalian ya, bagaimana mengesankan subconscious mind kalian ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman tipe orang yang gini ya, jadi ada beberapa tipe ya. Kalau misalnya teman-teman seneng yang Kak aku cuman ngelakuin ini juga 10 menit doang ya, 10 menit udah Kak ya, aku nggak rampage, nggak seharian gitu, nggak sejam, 2 jam, 3 jam, pokoknya 10 menit aku melakukan bahwa aku sudah mendapatkan yang aku inginkan, itu juga cukup, gak masalah. Pokoknya sehari minimal 10 menit aja kalian benar-benar berafirmasi bahwa saya sudah mendapatkan saya sudah mendapatkan yang saya inginkan. Makanya kan sholat juga kan berulang-ulang 5 kali, biar apa? Iman kita juga terjaga ya, keyakinan kita juga terjaga ya. Ini kan diulang-ulang, makanya Tuhan itu paling tahu ya psikologi kita lah gitu ya, psikis kita dan lain-lain ya, paling tahu kita. Makanya itu harus berulang-ulang. Sekarang kalau nggak berulang-ulang ya gimana impressing ke otak kita juga, kan pengen cepat, makanya diulang-ulangi. Kalau misalnya teman-teman masih percaya Kak nantinya obses, ya itu buat kalian aja ya, karena teman-teman banyak sekali testi yang di sini dan yang sudah aku observasi dan juga yang aku pelajari ya, kita memang harus mengulang, tidak ada obses ya. Jadi gitu ya, nanti ada part 2 ya, karena kayaknya nggak cukup cuman 10 menit aja ya. See you in part 2 masih di Teman Manifestasi Channel bersama saya Anai.